Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji berserta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat berserta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Damayanti dari Universitas Malikus Saleh dengan nomor induk mahasiswa 180150012. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah medan elektromagnetik dari bab 9 sampai bab 14. Selamat menyimak video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damayanti dari Universitas Malikus Saleh. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 13 dari seri Sekaum, mata kuliah medan elektromagnetik. Baik, materi bab 13 ini adalah persamaan-persamaan Maxwell dan syarat-syarat batas, yaitu ada pendahuluan, syarat batas, lembaran arus di perbatasan, rangkuman syarat-syarat batas, dan persamaan-persamaan Maxwell. Baik, pendahuluannya yaitu sifat-sifat kuat medan listrik E dan rapat flux listrik D pada perubahan dua bahan pada bab sebelumnya, yaitu bab 7 untuk medan-medan statis. Penelahan serupa akan dilakukan sekarang terhadap intensitas medan magnetik H dan kerapatan flux magnetik B, juga bagi medan statisnya, dan ini juga salah satu syarat-syarat batas bagi keempat medan vektor utama. Oke, selanjutnya dalam bab 12 yang sebelumnya sudah dibahas medan-medan berubah yang memperkenalkan rapat arus perpindahan dan juga hukum Faraday. Kemudian membentuk suatu himpunan yang dikenal sebagai persamaan Maxwell. Kemudian yang kedua ada syarat-syarat batas medan magnetik. Periksa H dan B pada perbatasan dua bahan, maka yang diharapkan akan menjumpai perubahan-perubahan mendadak, sama seperti pada E dan D pada perbatasan dua bahan dielektrik yang berbeda. Kemudian ada di sini gambar, yaitu permukaan batas yang memisahkan bahan I dengan sifat-sifat dan bahan 2. Kemudian sifat-sifat B ini dapat ditentukan memakai silinder tegak kecil yang ditampakkan di perbatasan seperti pada gambar di samping itu ya. Kemudian di sini ada rumus karena garis-garis flux bersifat sinambung ya, maka luas selubung silinder akan mendekati 0 itu. Kemudian dalam kata-kata komponen normal dari B adalah kontinu melalui suatu perbatasan. Perubahan H ketika melalui perbatasan dapat diperoleh dengan aplikasi hukum Ampere sekitar suatu lintasan persegi panjang seperti tampak pada gambar itu yang di samping. Kemudian dengan memisalkan tak ada arus permukaan pada perbatasan itu dengan membuat persegi panjang, yaitu dengan rumus yang di bawah pakai H. Jadi hanya itu yang tangensial mempunyai proyeksi yang sama pada kedua sisi persegi panjang itu, karena persegi panjang dapat diputar 90 derajat dan argumen itu diulang. Akibatnya adalah dalam kata-kata komponen tangensial H kontinu pada permukaan batas-batas bebas arus. Kemudian yang ketiga ada lembaran arus dan perbatasan. Jika konduktivitas salah satu bahan di perbatasan tersebut tidak nol, arus mungkin saja dijumpai di sana. Arus ini bisa berupa arus yang melalui seluruh bahan itu, namun yang akan diperlihatkan sekarang adalah gambaran arus pada permukaan batas. Coba lihat gambar. Penjelasannya adalah menunjukkan suatu kumparan arus yang serba sama dalam sistem koordinat yang dipakai K ya, dan kedudukannya batas X sama dengan 0 dari daerah 1 dan 2. Maka hanya itu mempunyai diskontinuitas sebesar
I1K0I pada permukaan batas kalau ada pula medan lain H yang berasal dari sumber lain lagi. Komponen tangensialnya akan kontinu pada perbatasan medan resultannya. Kemudian yang keempat, ada rangkuman syarat-syarat batas. Hubungan bagi E dan D pada perbatasan dua dielektrik bersama-sama dengan hubungan-hubungan bagi H dan B. Di sini ada rumus untuk medan magnetik dan kemudian ada rumus untuk medan listrik. Kemudian selanjutnya, yang kelima adalah persamaan Maxwell, di mana suatu medan E dapat ditemukan tanpa disertai medan H. Misalnya, dalam hal kapasitor bermuatan Q, begitu pula penghantar yang dilalui arus I membentuk medan H tanpa medan E. Persamaan Maxwell seperti bawah ini dibolehkan adanya muatan dan arus konduksi dalam suatu daerah. Ini ada tabel untuk rumusnya. Tabel-tabel ini memudahkan kita untuk mencari solusi dari persamaan-persamaan Maxwell tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari bab 13. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.